Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Janda muda cantik asal Denmark nikahi TKI Indonesia. Salju turun sejak pagi, tebal dan tenang, seperti selimut putih yang menutupi seluruh permukaan tanah di Hareskoven, sebuah hutan pinus tak jauh dari pinggiran kota Ballerup, Denmark. Udara dingin menggigit, namun pesona musim dingin membuat banyak wisatawan tetap datang. Hutan itu dikenal sebagai tempat liburan musim dingin yang populer, dan saat itu pun beberapa rombongan sedang menikmati pesonanya. Rian, pria asal Indonesia berusia 29 tahun, sedang menikmati waktu liburnya bersama teman-teman sesama TKI yang bekerja di berbagai sektor. Mereka memutuskan untuk camping semalam di tengah hutan, membangun tenda, dan membuat api unggun. Tapi pagi itu, sebagian dari mereka berjalan-jalan menjelajah sekitar, sementara Rian memilih tinggal di tenda untuk menjaga barang-barang. Ia duduk bersandar di dinding tenda, mengenakan kaos merah tipis dan celana panjang, sembari menyeruput teh panas dari termos kecil. Suasana tenang membuatnya hampir mengantuk, tapi suara retakan es yang tiba-tiba terdengar dari arah danau kecil tak jauh dari tenda membuatnya langsung menoleh. Matanya membelalak. Seorang wanita muda sedang berjalan pelan di atas permukaan danau yang membeku. Ia tampak kebingungan, mengenakan tank top putih dan celana pendek jeans, jelas tak cocok dengan cuaca seperti ini. Rian belum sempat memanggil ketika permukaan es itu retak. Dalam hitungan detik, wanita itu terjatuh ke dalam air es yang membeku. Tanpa pikir panjang, Rian berlari. Ia menendang sepatunya, melompat melintasi semak dan salju, lalu mendekati tepi danau. Nafasnya memburu, dingin menusuk paru-parunya, tapi pikirannya hanya satu: menyelamatkan wanita itu. Ia mengulurkan tangannya ke arah celah es, dan beruntung tangan si wanita muncul dari air. Rian menarik sekuat tenaga hingga tubuh si wanita terangkat keluar dari air es. "Hey, are you okay?" Tanya Rian cepat, napasnya terengah. Wanita itu menggigil hebat, bibirnya membiru, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tanpa menunggu jawaban, Rian memapahnya ke tenda. Ia menyalakan pemanas kecil, membungkus wanita itu dengan handuk tebal, lalu menuangkan teh panas ke dalam gelas plastik. "Drink this," ucapnya pelan, menyodorkan gelas. Wanita itu menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Ia meminum teh itu perlahan, kedua tangannya gemetar. "Tak, thank you. I'm Sophie." "Rian," jawab pria itu singkat sambil tersenyum. "You're lucky I saw you." Beberapa menit kemudian, teman-teman Rian kembali ke tenda. Mereka terkejut melihat ada wanita bule di sana, dibungkus handuk dan duduk di dekat pemanas. Setelah mendengar penjelasan Rian, mereka semua memuji keberanian temannya itu. Sementara itu, Sophie hanya menunduk, masih memandangi wajah Rian. Sejak saat itu, hidup Sophie tak lagi sama. Sophie adalah janda muda berusia 27 tahun. 2 tahun lalu, suaminya meninggal dalam kecelakaan ski. Ia mewarisi usaha keluarganya, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang produk ramah lingkungan. Meski hidupnya tampak lengkap, ada kehampaan dalam hatinya. Ia sering pergi ke hutan untuk mencari ketenangan. Namun siapa sangka, ketenangan itu justru mengantarkannya pada sebuah kejadian yang mengubah hidupnya. Setelah insiden itu, Sophie tidak bisa berhenti memikirkan Rian. Ia mencari tahu tentang pria itu, lalu menghubunginya. Mereka bertemu beberapa kali, mulai dari sekadar ngopi hingga berbicara panjang tentang hidup masing-masing.
Sophie terkesan dengan kesederhanaan dan kejujuran Rian, berbeda dari pria-pria Denmark yang selama ini ia kenal. Ada sesuatu dalam diri Rian yang membuat Sophie merasa nyaman. Rian sendiri awalnya merasa canggung. Ia hanyalah seorang TKI yang bekerja di pabrik logistik. Tak pernah terbayang dalam hidupnya akan duduk semeja dengan wanita bangsawan Denmark, apalagi seorang pebisnis muda yang cantik dan cerdas. Tapi setiap pertemuan membuatnya semakin terbuka. Ia mulai melihat Sophie bukan hanya sebagai wanita bule yang kaya, tapi sebagai sosok yang rapuh dan tulus. Musim dingin itu menjadi awal dari banyak hal. Dari sebuah penyelamatan sederhana, benih-benih ketertarikan tumbuh dalam hati mereka berdua. Dan siapa sangka, itulah awal dari perjalanan cinta yang tak biasa antara seorang janda Denmark dan TKI asal Indonesia. Pagi itu, suhu masih menusuk, tulang meskipun matahari telah mulai memancarkan sinarnya di balik tumpukan awan kelabu khas musim salju Denmark. Asap tipis mengepul dari cangkir teh hangat yang dipegang Rian sambil berdiri di depan perapian kayu. Matanya sesekali melirik ke arah kamar kecil di ujung pondok itu, tempat Sophie masih beristirahat. Sudah 3 hari sejak insiden di Danau Beku, sejak ia menarik tubuh mungil perempuan asing itu dari dinginnya air, membungkusnya dengan sleeping bag, dan membawanya ke pondok milik teman salah satu TKI yang bekerja di kota terdekat. Sophie masih lemah, meski suhu tubuhnya sudah kembali stabil dan ia mulai bisa berbicara. Rian tidak banyak bicara. Ia bukan tipe orang yang suka menggali kehidupan pribadi orang lain. Tapi selama 3 hari ini, ada banyak tanya berseliweran di kepalanya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa ia berjalan sendirian di tengah hutan? Kenapa ia terlihat seolah tidak peduli dengan dinginnya salju, hanya mengenakan pakaian musim panas? Pintu kamar terbuka perlahan. Sophie keluar dengan langkah pelan. Rambut pirangnya diikat asal, wajahnya pucat namun mulai bersemu merah muda. Ia mengenakan hoodie abu-abu yang tampaknya adalah milik Rian, terlihat kebesaran di tubuhnya. Rian buru-buru menaruh cangkir tehnya dan berjalan ke dapur kecil. "Aku buatkan roti panggang ya," katanya sambil meraih selai kacang dari rak kayu. Sophie mengangguk kecil. "Terima kasih untuk segalanya." Logatnya kental, tapi bahasa Inggrisnya jelas. Rian tersenyum kecil. "Kamu sudah mendingan?" "Sedikit pusing. Tapi aku ingat semuanya," jawab Sophie sambil duduk di kursi kayu dekat perapian. "Aku bodoh. Berjalan sendirian di Danau Beku. Kupikir, aku ingin..." Sudahlah." Rian meliriknya sekilas. Ada kesedihan yang tersembunyi di balik nada suara itu. Tapi seperti biasa, ia menahan diri. Ia tahu, tidak semua luka bisa disembuhkan. Dengan pertanyaan, Sophie menatap api yang menari-nari dalam perapian. Hening sesaat. "Aku Sophie," katanya akhirnya. "Aku tinggal tak jauh dari sini. Aku dulunya guru TK. Sekarang, entahlah, aku hanya mencoba hidup." Rian tersenyum, memperkenalkan diri. "Aku Rian, asal Indonesia, kerja di pabrik peralatan medis di Odense, libur 2 minggu, makanya ikut teman-teman ke sini." Sophie menoleh. "Kau yang menyelamatkanku. Siapapun akan melakukannya kalau melihat seseorang jatuh ke danau es," jawab Rian cepat. "Tidak semua orang berani terjun ke dalam air sedingin itu." "Kau bisa mati kedinginan," bantah Sophie. Rian tak menjawab. Ia hanya menyodorkan roti, panggang dan kembali duduk, menyesap tehnya. Sophie mengamati pria itu diam-diam. Kulit sawo matang, tubuh atletis, wajahnya bersih tanpa jenggot. Tidak tampan seperti model iklan parfum, tapi ada sesuatu yang menenangkan dari sikapnya. Tenang, sopan dan jelas bukan tipikal lelaki Denmark yang selama ini ia kenal. "Kenapa kamu bekerja di Denmark?" tanya Sophie pelan, seolah takut mengusik. "Cari rezeki," jawab Rian ringan. "Di kampung, susah cari kerja. Di sini gajinya bagus, bisa kirim uang buat keluarga." Sophie terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Aku kehilangan suamiku tahun lalu. Kecelakaan mobil. Hidupku hancur setelah itu. Aku..."
mencoba melupakan semuanya dengan berjalan-jalan ke tempat-tempat yang dulu kami kunjungi bersama. Tapi malah aku nyaris mati. Rian tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak pandai menanggapi curhat orang, apalagi tentang hal-hal sedalam itu. Tapi ia mengangguk, menunjukkan bahwa ia mendengar. Tapi mungkin, memang harus terjadi seperti ini. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu kamu, ucap Sophie pelan. Rian menoleh. Kali ini, tatapan mereka bertemu. Ada jeda sejenak, tidak canggung, tapi penuh sesuatu yang belum dinamai. Hari-hari berikutnya, Sophie memutuskan tinggal lebih lama di pondok itu, setidaknya sampai ia benar-benar pulih. Rian dan teman-temannya menyambut baik, meskipun Rian sendiri merasa sedikit aneh. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena ada perasaan yang tumbuh perlahan, tanpa permisi. Setiap pagi mereka duduk bersama menikmati teh atau kopi. Sophie sering tertawa kecil melihat cara Rian melipat selimut atau mencuci piring sambil bersenandung lagu dangdut. Rian juga mulai terbiasa mendengar cerita-cerita Sophie tentang masa kecilnya, mendiang suaminya, dan kebiasaannya membuat kue setiap Natal. Namun, dunia luar mulai berbisik. Teman-teman Rian mulai menggoda, bahkan ada yang mengingatkan, hati-hati, Yan, cewek bule, apalagi janda, itu rumit. Tapi Rian hanya tersenyum. Di sisi lain, keluarga Sophie mulai curiga. Ia menerima telepon dari ibunya yang marah, karena Sophie menghilang tanpa kabar. Ketika ia bilang sedang tinggal di pondok bersama pria asing dari Indonesia, ibunya langsung berteriak, menyuruhnya pulang. Namun Sophie menolak. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Tidak tertekan, tidak dihakimi. Ia merasa bisa bernapas lagi. Pada malam kelima, salju turun deras. Mereka duduk berdua di depan perapian. Sophie membawa 2 cangkir coklat panas, lalu duduk di samping Rian. Kamu tahu, selama 2 tahun terakhir aku merasa kosong, katanya pelan. Tapi sekarang, aku tidak tahu kenapa, aku merasa hidup kembali. Rian menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Aku juga, tak ada pelukan, tak ada ciuman. Tapi malam itu, sesuatu di antara mereka berubah. Mungkin tidak langsung menjadi cinta, tapi benih itu sudah tertanam. Dan perlahan, 2 hati dari 2 dunia yang berbeda mulai saling mencari dalam diam. Tapi mereka belum tahu, badai sebenarnya baru akan datang. Salju belum berhenti turun sejak pagi. Jalanan kecil yang menghubungkan pondok dengan desa terdekat tertutup lapisan es tebal. Di dalam pondok, kehangatan dari perapian dan aroma sup ayam mengisi ruangan. Sophie tampak sibuk di dapur, membalik roti lapis di atas wajan, sementara Rian sedang menyapu bagian depan pondok. Tak ada yang terlalu mewah dalam hari-hari mereka belakangan ini, tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa tenang. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 3 sore, suara mobil terdengar berhenti di depan pondok. Rian yang sedang membersihkan salju berhenti dan menatap ke arah jalan. Sebuah mobil sedan hitam berhenti. Dari dalamnya keluar seorang wanita paruh baya berjaket bulu mahal dan sepatu kulit tinggi. Wajahnya tegas, dingin, dan penuh penilaian. Ia tidak memperhatikan Rian sama sekali, langsung menuju pintu. Sophie yang mendengar pintu diketuk, buru-buru mengeringkan tangan dan membukanya. Mama? Wanita itu tidak membalas dengan pelukan atau senyuman. Tatapannya langsung tertuju pada Rian yang berdiri sedikit menjauh. Ia menatap dari atas ke bawah seolah sedang menilai barang dagangan. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Sophie? Tanya wanita itu tanpa basa-basi. Sophie menarik napas panjang. Aku tinggal di sini beberapa hari. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Menenangkan diri dengan seorang lelaki asing yang bahkan kamu tidak kenal latar belakangnya? Suara ibunya naik 1 oktav. Apa kamu sudah gila? Rian menunduk sopan. Ia ingin menyapa, tapi memilih diam. Mama, Rian menyelamatkanku. Dia orang baik. Aku nyaman di sini, kata Sophie. Mencoba tenang. Nyaman? Kamu tinggal bersama lelaki yang bahkan tidak kamu tahu siapa keluarganya. Apa pekerjaan dia? Apa kamu tahu dia mungkin hanya mau memanfaatkanmu? Kata-kata itu seperti cambuk di udara dingin. Rian memalingkan wajah,
tapi tetap berdiri tegak. Sophie mengepalkan tangan. Mama, cukup. Jangan hakimi orang hanya karena dia bukan seperti kita. Ibunya menggeleng keras. Kamu janda, Sophie. Tapi bukan berarti kamu kehilangan akal. Kamu harus sadar, dunia tidak semudah itu. Mama, aku tahu apa yang kulakukan. Aku sudah dewasa. Wanita itu menatap putrinya lama. Lalu tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan masuk kembali ke mobil. Hanya meninggalkan suara deru mesin yang perlahan menjauh. Sophie memejamkan mata sejenak, lalu menutup pintu dan bersandar di baliknya. Rian mendekat, tak tahu harus mengatakan apa. Maaf, katanya akhirnya. Sophie menoleh. Untuk apa? Untuk membuat hidupmu lebih sulit. Sophie menggeleng. Bukan kamu yang membuatnya sulit. Dunia yang terlalu suka menilai tanpa mengenal. Malam itu, suasana agak canggung. Rian memilih duduk lebih lama di luar, menatap langit penuh salju. Ia tahu hubungannya dengan Sophie mungkin tidak akan mudah. Bukan karena perbedaan bahasa atau budaya, tapi karena dunia mereka terlalu berbeda. Ia hanyalah pekerja migran yang mengirim uang ke kampung saban bulan, sementara Sophie, perempuan Eropa dengan latar keluarga yang terpandang dan berpendidikan tinggi. Tapi saat Sophie duduk di sampingnya, membagi selimut tebal dan menyodorkan teh hangat, Rian merasa tenang. Kau tahu, kata Sophie sambil menyeruput, teh, aku selalu hidup dengan standar orang lain. Harus begini, harus begitu. Bahkan setelah suamiku meninggal, aku masih harus terlihat kuat dan sopan, seperti boneka. Dan sekarang, Sophie menatap Rian. Sekarang aku ingin hidup karena aku ingin, bukan karena orang lain mengharuskan. Rian menunduk. Kata-kata itu tidak mewah, tapi bagi dia, itu terdengar seperti keputusan yang besar. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Sophie mengangguk. Yakin. Keesokan paginya, mereka duduk di meja makan, sarapan bersama. Di luar, salju mulai mencair pelan, memberi tanda musim dingin akan segera berganti. Tapi sebelum hari benar-benar bergulir tenang, sebuah kabar datang dari teman Rian, melalui telepon yang terdengar tergesa-gesa. Yan, lu cepet balik. Pabrik mau ngadain evaluasi bulanan. Ada kemungkinan kontrak lu nggak diperpanjang karena cuti yang terlalu lama. Rian terdiam. Ia lupa. Sudah lebih dari seminggu ia tinggal di pondok. Ia benar-benar lupa dunia luar. Sophie menatap wajah Rian yang berubah. Apa ada masalah? Rian menarik napas. Aku harus balik. Mungkin besok. Sophie menggigit bibir. Kalau kamu pergi, apa kamu akan kembali? Pertanyaan itu sederhana, tapi maknanya dalam. Rian tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah Sophie lama, lalu mengangguk pelan. Aku akan kembali. Dan kalimat itu, entah mengapa, membuat Sophie tersenyum. Sebuah janji yang tidak dijanjikan secara resmi, tapi cukup untuk memberi harapan bahwa semuanya belum selesai, bahwa ini bukan akhir, tapi baru permulaan. Rian berdiri di peron stasiun, menggenggam ransel kecilnya. Angin musim dingin masih terasa menusuk, meski matahari sudah mulai sering muncul. Ia mengenakan jaket tebal pinjaman dari Sophie dan Shal, rajutan yang sempat diberikan perempuan itu beberapa hari sebelum ia pamit dari pondok. Perjalanan menuju Aarhus memakan waktu hampir 3 jam. Ia duduk diam sepanjang perjalanan, memandangi deretan salju yang mulai mencair di luar jendela kereta. Dalam pikirannya, wajah Sophie muncul berkali-kali. Senyum perempuan itu, tatapannya yang tenang. Dan pertanyaan terakhirnya sebelum berpisah, kalau kamu pergi, apa kamu akan kembali? Rian bukan orang yang pandai merangkai kata, tapi saat dia mengangguk, itu adalah satu-satunya bentuk janji yang bisa ia beri. Setiba di flat tempat tinggal para TKI, suasana langsung berubah drastis. Tidak ada lagi pemandangan alam atau aroma teh hangat. Yang ada hanyalah lorong sempit, suara pintu berderit, dan udara lembab yang memenuhi kamar. Lu dari mana aja, Yan? Tanya Arman, salah satu teman sekamarnya. Bos tadi pagi marah-marah. Katanya kalau lu nggak masuk kerja besok, ya udah, siap-siap pulang ke Indonesia. Rian hanya mengangguk. Ia menaruh ransel di pojok kamar. Besok gue masuk.
Arman melirik ransel itu. Lu nginep di rumah cewek Denmark itu ya? Yang katanya kamu selamatin dari Danau Es? Rian tidak menjawab. Ia sibuk mengganti pakaian kerja yang digantung di belakang pintu. Lu tahu nggak, Yan? Di sini, orang kayak kita itu cuma dianggap tenaga kasar. Nggak usah mikir jauh-jauh soal cinta sama bule. Bisa makan, dan gaji nggak telat aja udah bagus. Ucapan itu tidak bernada jahat. Justru terdengar seperti bentuk kepedulian sesama teman yang sudah lama kerja bareng. Tapi tetap saja, ucapan itu seperti tamparan kecil bagi Rian. Ia tahu dunia tidak ramah pada mimpi orang biasa sepertinya. Tapi kali ini, ia merasa hatinya sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Hari-hari selanjutnya, berjalan berat. Rian kembali bekerja di pabrik pengemasan makanan beku. Suhu di dalam ruangan kadang lebih dingin daripada di luar. Mesin-mesin besar terus berdengung. Tangan-tangan kaku karena sarung tangan tipis yang tidak cukup menahan dingin. Dan Rian kembali pada rutinitas lama. Bangun pukul 5 pagi, kerja sampai petang, lalu tidur dengan tubuh pegal. Setiap malam, ia membuka ponselnya dan memandangi foto pondok kayu di hutan yang pernah ia ambil diam-diam. Lalu foto Sophie yang sedang tersenyum di depan perapian. Tapi ia tak pernah mengirim pesan. Ia tidak tahu harus bilang apa. Suatu malam, saat ia sedang mengepel lantai dapur mes, seseorang mengetuk pintu. Arman membukanya dan langsung terdiam. Di hadapan pintu berdiri Sophie. Rambut pirangnya dikepang ke samping, dan ia mengenakan jaket panjang warna krem. Wajahnya cemas. Rian di sini? Tanyanya dengan bahasa Inggris terbata. Rian langsung berdiri dari balik dapur. Sophie, tersenyum lega. Aku nyetir dari Viborg. Aku harus ketemu kamu. Arman dan teman-teman lainnya bingung dan berbisik-bisik. Tapi Rian langsung berjalan keluar, membawa Sophie menjauh dari lorong sempit dan bau masakan. Mereka duduk di bangku kayu di taman kecil dekat flat. Angin malam bertiup pelan. Aku pikir kamu marah, kata Sophie. Rian menggeleng. Enggak, aku bingung. Sophie menatapnya dalam-dalam. Aku juga, tapi satu hal yang jelas, aku rindu kamu. Rian terdiam. Aku nggak tahu soal masa depan. Aku tahu kita beda, tapi aku tahu satu hal. Kamu orang pertama yang membuat aku merasa dilihat. Bukan karena statusku, bukan karena uangku, tapi karena aku sebagai manusia. Rian menunduk. Sophie, aku cuman buruh. Aku nggak punya apa-apa. Aku juga sudah pernah kehilangan semuanya. Suamiku, arah hidupku. Tapi sejak kamu datang, aku merasa hidup lagi. Rian menarik napas panjang. Di benaknya, suara-suara teman sekamarnya terus bergema. Jangan terlalu berharap, Yan. Dunia nggak adil buat orang seperti kita. Tapi sekarang, di hadapannya, ada seorang perempuan yang tidak peduli soal status. Yang datang jauh-jauh hanya untuk mengatakan, aku rindu kamu. Kalau kamu yakin, aku juga yakin, kata Rian akhirnya. Sophie tersenyum. Aku yakin, malam itu, di bawah lampu taman yang temaram, mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak perlu. Dunia mereka memang berbeda. Tapi mungkin, keberanian untuk melangkah bersama adalah satu-satunya kesamaan yang mereka butuhkan. Seminggu setelah pertemuan di taman malam itu, Rian resmi berhenti dari pekerjaannya di pabrik. Keputusan itu bukan tanpa keraguan. Beberapa teman sekamarnya menatapnya seperti orang gila. Meninggalkan pekerjaan tetap demi mimpi yang belum pasti, bersama perempuan bule yang baru dikenalnya, tapi Rian sudah bulat. Ia tahu risikonya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak ingin hanya menjalani hidup. Ia ingin membangun sesuatu. Sophie membawa Rian ke sebuah bangunan kecil di pusat kota Viborg. Bangunan itu dulunya kafe milik sepupunya yang sudah lama tutup. Dindingnya masih bersih, tapi semua peralatan dapur sudah usang. Ada aroma debu yang pekat dan tumpukan kardus di pojokan ruangan. Aku kepikiran buka usaha makanan kecil-kecilan, kata Sophie. Kamu pernah kerja di dapur kan waktu awal datang ke Denmark? Rian mengangguk. Ia pernah jadi tukang cuci piring di restoran Thailand selama 6 bulan.
Kita mulai dari makanan khas Indonesia. Mungkin nasi goreng, ayam goreng, rempah, atau sate, lanjut Sophie. Di sini belum banyak yang jual makanan Asia Tenggara yang autentik. Rian tersenyum kecil. Aku bisa masak sedikit. Bukan jago, tapi cukup buat bikin perut kenyang. Kita coba. Dari kecil, biar orang-orang kenal dulu. Mereka mulai membersihkan kafe itu berdua. Setiap pagi, mereka mengepel lantai, membersihkan jendela, mengecat ulang dinding, sampai mengganti tirai. Tidak ada karyawan, tidak ada modal besar. Hanya Sophie, Rian, dan keyakinan bahwa mereka bisa memulai dari nol. Hari pertama dibuka, warung kecil mereka hanya menawarkan 3 menu. Nasi, goreng kampung, ayam goreng sambal bawang, dan bakwan jagung. Nama tempatnya, Warung Rasa, dengan plang sederhana di depan pintu kaca. Hari itu, pelanggan pertama mereka adalah seorang wanita Denmark paruh baya yang lewat, karena penasaran dengan aroma rempah dari dapur. Ia membeli nasi goreng dan duduk di meja dekat jendela. Saya belum pernah coba makanan seperti ini, katanya dalam bahasa Inggris pelan. Rian membungkuk sopan. Semoga cocok. Wanita itu makan perlahan. Setelah beberapa suap, ia tersenyum. Enak, pedas, tapi enak. Sophie langsung memberi isyarat lega ke Rian. Sejak hari itu, perlahan-lahan pelanggan mulai berdatangan. Anak-anak muda yang penasaran dengan makanan dari Indonesia, pekerja kantor yang bosan dengan sandwich, dan sesekali turis yang mencari pengalaman baru. Rian bekerja dari dapur. Ia memotong bawang, menumis bumbu, mencuci beras, dan sesekali mengantar makanan ke meja kalau Sophie sibuk. Ia tidak pernah merasa sepenuh ini saat bekerja. Tangannya selalu bergerak, tapi hatinya tenang. Satu malam, setelah menutup warung dan membersihkan dapur, Sophie duduk di bangku kayu kecil di belakang bangunan. Ia memegang buku catatan berisi pengeluaran dan pemasukan. Angin malam masih terasa dingin, tapi ada senyum di wajahnya. Kita belum untung besar, katanya. Tapi semua biaya sudah tertutup. Itu cukup bagus untuk awal. Rian menuangkan teh panas ke cangkir plastik mereka. Aku nggak nyangka orang Denmark suka makanan pedas. Karena mereka belum pernah coba sambal buatan kamu sebelumnya. Jawab Sophie sambil tertawa. Suasana di antara mereka sudah berubah. Bukan lagi canggung seperti dulu. Tidak lagi merasa seperti dua orang asing dari dunia berbeda. Mereka sudah terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Aku banyak belajar dari kamu, kata Sophie tiba-tiba. Kamu kerja keras, nggak pernah ngeluh, selalu nyari cara biar semua jalan. Rian mengangkat bahu. Aku cuman nggak pengen balik ke titik awal. Aku udah pernah hidup susah. Tapi sekarang, aku punya kesempatan. Dan aku nggak mau sia-siain. Sophie menatapnya lama. Lalu, dengan pelan, ia bertanya, kalau aku serius, pengen ajak kamu ke langkah berikutnya, kamu siap? Rian menatap teh di tangannya. Ia tahu apa maksud pertanyaan itu. Dan meskipun hatinya sudah lama memberi jawaban, tetap saja rasanya seperti mimpi. Kalau kamu yakin, aku juga yakin, ulangnya. Sama seperti di malam taman dulu. Sophie tersenyum, dan malam itu, keduanya tahu bahwa hubungan ini bukan lagi sekadar pertemuan kebetulan di tengah hutan bersalju. Ini sudah menjadi perjalanan bersama. Dari nol, dari dapur kecil, dari keyakinan sederhana yang tumbuh setiap hari. Dan pelan-pelan, dunia yang dulu terasa terlalu besar dan berat, mulai terasa lebih bisa dihadapi, bersama. Hari itu, salju turun perlahan. Tidak deras tapi cukup membuat genteng-genteng di pusat kota Viborg diselimuti putih. Warung Rasa tutup lebih awal, bukan karena sepi, tapi karena Rian dan Sophie sudah janjian dari pagi, mereka harus pergi ke satu tempat yang tidak biasa. Sophie menggenggam tangan Rian di kursi penumpang mobil. Tangan itu dingin, meski tidak sedang gugup. Sejak pembicaraan, malam di belakang warung ada banyak hal yang berubah. Bukan hanya di antara mereka, tapi juga dalam diri Sophie. Sophie mulai belajar pelan-pelan tentang Islam. Bukan karena paksaan, bukan karena ingin terlihat cocok di mata Rian, tapi karena ia benar-benar ingin tahu. Beberapa minggu terakhir, ia sering menonton video, membaca buku-buku sederhana,
dan bahkan sempat menghubungi seorang perempuan Muslim asal Maroko yang tinggal di Aarhus. Perempuan itu baik dan sabar menjawab semua pertanyaannya. Hari itu, mereka berangkat ke Islamic Center terdekat. Bukan bangunan besar, hanya seperti rumah biasa, dengan papan nama kecil di depan pintu. Di dalam, ada ruangan hangat dengan rak-rak berisi kitab, sajadah tertata rapi, dan aroma kayu manis dari dapur belakang. Seorang pria tua, berjanggut putih dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan logat Arab, menyambut mereka dengan senyum lebar. "Welcome, sister. Are you ready?" Sophie menatap Rian sebentar, kemudian mengangguk. "I am." Kalimat syahadat keluar dari bibir Sophie perlahan, satu persatu, diulang 2 kali. Lalu suasana hening. Hanya suara embusan napas, seperti habis melangkah ke dunia yang baru. Rian menunduk, ada rasa haru yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak pernah meminta Sophie melakukan ini, tapi ia tahu, langkah ini berat, sangat berat. Di luar, salju terus turun. Tapi di dalam ruangan itu, ada kehangatan yang lain. Setelah itu, Sophie duduk bersama perempuan Maroko, yang selama ini mendampinginya. Mereka mengobrol pelan, seperti ibu dan anak. Rian duduk di seberang, tidak berkata apa-apa, tapi senyumnya tidak pernah hilang. Sophie mengenakan hijab tipis yang diberikan sebagai hadiah. Warnanya krem, sederhana, tapi di wajahnya terlihat tenang. "Ini bukan akhir," kata Sophie waktu mereka pulang. "Ini baru awal dari jalan yang lebih panjang. Aku tahu nggak semua orang bisa terima keputusan ini, termasuk sebagian keluargaku." Rian mengangguk pelan. "Aku juga tahu, kita nggak bisa menghindari semua masalah, tapi kita bisa jalanin bareng-bareng." 1 minggu setelah syahadat itu, Sophie membuat keputusan lain. Ia ingin menikah secara resmi. Bukan sekadar hidup bersama, bukan hanya pasangan bisnis, tapi suami. Istri Rian sempat terdiam saat Sophie bilang itu sambil menyiapkan sambal terasi di dapur warung. "Di halaman belakang rumahku," ujar Sophie. "Nggak perlu besar-besaran, hanya kita, beberapa teman dekat, tetangga, dan... ya, kamu tahu sendiri aku nggak punya banyak keluarga yang bisa datang." Rian mengangguk. Ia tidak butuh pesta besar. Ia hanya butuh satu hal, kepastian. Dan hari itu, ia mendapatkannya, pagi. Pernikahan itu cerah, meski suhu masih di bawah 0. Halaman belakang rumah Sophie disulap menjadi ruang terbuka dengan tenda putih kecil dan deretan kursi kayu. Ada karpet kecil untuk akad, meja teh, dan makanan ringan khas Indonesia yang mereka buat sendiri malam sebelumnya. Rian mengenakan baju koko putih. Ia gugup, meski berusaha terlihat tenang. Sementara Sophie memakai gamis sederhana berwarna biru muda dan kerudung putih. Tidak ada riasan berlebihan, tapi ia terlihat sangat cantik. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan khidmat. Akad diucapkan dalam bahasa Indonesia oleh seorang ustaz dari komunitas Muslim di kota terdekat. Rian menjawab dengan lantang, dan semua orang tersenyum puas. Setelah itu, tidak ada pesta besar, hanya makan bersama, obrolan hangat, tawa anak-anak tetangga yang berlari-lari di sekitar halaman. Tapi Rian tahu, hari itu adalah hari paling berharga dalam hidupnya. Sophie duduk di sampingnya saat tamu-tamu mulai pulang. Mereka hanya duduk diam, tidak bicara apa-apa, tapi hati mereka sudah penuh rasa syukur. "Terima kasih," kata Rian akhirnya. Sophie menoleh. "Untuk apa?" "Untuk percaya sama aku. Untuk ambil keputusan sebesar ini." Sophie menyentuh tangan Rian pelan. "Aku nggak percaya karena kamu. Aku percaya karena aku tahu apa yang aku cari. Dan aku tahu, aku mau jalanin hidup ini sama kamu." Hari itu ditutup dengan pelukan panjang di dapur kecil warung yang kosong. Dan di tengah udara dingin Denmark, mereka berdua tahu, musim baru sudah dimulai. Hari-hari setelah pernikahan berjalan tenang. Tidak banyak yang berubah di luar, tapi di dalam rumah dan hati Rian serta Sophie, semuanya terasa berbeda. Ada rasa damai yang pelan-pelan tumbuh. Mereka bukan lagi 2 orang yang hanya terhubung lewat perasaan, tapi sekarang satu keluarga, satu atap, satu arah.
Pagi-pagi sekali, Rian bangun lebih dulu. Ia menyalakan pemanas air, lalu keluar mengecek halaman. Salju sudah mulai mencair, menandakan musim dingin perlahan berganti. Ia memunguti daun-daun kering yang tertiup angin, memastikan taman belakang tempat mereka menikah tetap rapi. Sophie muncul dengan sweater tebal, rambutnya masih berantakan, dan kantuk masih menempel di wajahnya. "Kamu ngapain pagi-pagi gini?" tanyanya sambil menguap. "Biasa, bersihin halaman, biar nggak becek." Sophie tersenyum. "Kamu benar-benar berubah jadi orang Denmark." Rian terkekeh. "Atau kamu yang berubah jadi orang Jawa?" Mereka tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena nyaman. Hari itu, mereka mulai membicarakan sesuatu yang selama ini ditunda. Masa depan usaha mereka. Warung rasa, meski kecil, ternyata mulai dilirik banyak orang. Beberapa pelanggan tetap datang seminggu sekali. Mereka suka masakan khas Indonesia yang berbeda dari makanan lokal. Rendang, nasi goreng, sate ayam dengan bumbu kacang, semuanya mulai punya penggemar sendiri. "Kita perlu tempat yang lebih besar," kata Sophie sambil membuka laptop dan menunjukkan grafik penjualan. "Kita?" tanya Rian sambil tersenyum. Sophie menatapnya tajam. "Iya, kita. Kamu pikir aku akan jalanin semua ini sendiri?" Rian mengangguk. Ia memang tidak pernah membayangkan akan jadi pebisnis. Selama ini, ia hanya bekerja, menyetor hasil, lalu hidup sederhana. Tapi sejak bersama Sophie, ia melihat ada peluang lain. Hidup yang bisa mereka bentuk sendiri, dari nol. Akhirnya, mereka memutuskan menyewa satu tempat di dekat pusat kota Viborg. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuka restoran kecil. Mereka sepakat nama Warung Rasa dipertahankan. Brandingnya sudah dikenal, dan pelanggan juga mulai terbiasa. Minggu demi minggu diisi dengan persiapan. Menyusun menu, membeli perlengkapan, mengecat dinding, dan menyusun interior dengan gaya perpaduan Jawa-Denmark. Ada lampu gantung dari rotan, kursi kayu panjang, dan sentuhan dekorasi batik yang Sophie pesan langsung dari Yogyakarta lewat temannya Rian. Bagi warga lokal, suasana itu unik, hangat tapi tidak berlebihan. Mewakili masakan yang disajikan. Satu malam sebelum pembukaan resmi, Rian duduk sendirian di kursi restoran. Lampu-lampu sudah padam, hanya satu bohlam gantung di dapur yang menyala. Sophie masih tidur di rumah, terlalu lelah setelah seharian menyiapkan bahan-bahan masakan. Rian menatap ruangan kosong itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan akan sejauh ini. Dari seorang buruh migran yang tinggal di kamar sempit, kini ia duduk di restoran miliknya sendiri. Semua karena satu momen, hari ketika ia menyelamatkan Sophie dari danau beku. Ia tidak percaya pada takdir dulu, tapi sekarang, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Keesokan harinya, mereka membuka warung rasa secara resmi. Pelanggan datang lebih banyak dari yang diperkirakan. Ada keluarga lokal, pekerja dari komunitas Asia, bahkan beberapa turis asing yang penasaran. Mereka memuji rasa masakan, keramahan pemilik, dan suasana restoran yang berbeda dari tempat lain. Sophie bekerja di bagian kasir dan menyambut tamu. Rian fokus di dapur. Ia menggoreng, mengatur plating, dan memastikan semua makanan keluar tepat waktu. Mereka bekerja seperti tim yang sudah lama berlatih. Di tengah kesibukan hari itu, Sophie mendekati Rian saat waktu istirahat. "Kamu tahu?" "Enggak," katanya sambil duduk di bangku kecil dapur. "Aku telat 2 minggu. Rian menoleh, wajahnya bingung. "Telat apa?" Sophie mengangkat alis. "Kamu ngerti maksudku. 2 minggu. Telat." Butuh waktu 3 detik sebelum Rian sadar. Matanya membulat. "Serius?" Sophie mengangguk pelan. "Baru feeling sih, belum tes. Tapi biasanya siklusku teratur. Ini beda." Rian duduk, terdiam. Lalu tertawa pelan. Tawa yang pelan tapi dalam. Lalu ia menatap wajah istrinya. "Kalau beneran, kamu tahu ini berarti apa, kan?" Sophie mengangguk. Lagi. "Kita akan jadi orang tua."
Hari itu ditutup dengan perasaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Lelah memang, tapi bahagia. Dan yang terpenting, mereka tahu bahwa hidup mereka baru benar-benar dimulai. Kehamilan Sophie sudah masuk bulan ketiga. Tanda-tandanya semakin jelas, mual di pagi hari, badan cepat lelah, dan emosi yang kadang naik turun tanpa alasan. Rian mulai terbiasa dengan itu. Walau awalnya bingung harus bagaimana, ia belajar banyak hal baru lewat internet dan video tutorial. Bahkan, ia mulai sering ikut ngobrol dengan ibu-ibu Indonesia di komunitas masjid agar tahu bagaimana cara merawat istri yang sedang hamil. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan baru datang. Bukan hanya karena kondisi Sophie, tapi juga karena warung rasa makin sibuk. Pelanggan terus bertambah, apalagi setelah seorang food blogger Denmark datang dan menulis ulasan panjang tentang rasa otentik dan keramahan pemiliknya. Sejak saat itu, antrean kadang sampai keluar pintu. Masalahnya, tenaga kerja mereka masih terbatas. Hanya ada satu pegawai paruh waktu yang membantu di bagian cuci piring dan bersih-bersih. Sisanya, Rian dan Sophie masih turun langsung. Kayaknya kita harus cari karyawan baru, kata Sophie suatu sore setelah menutup restoran. Kamu yakin? Tanya Rian sambil memijat pundaknya. Kalau nambah orang, berarti nambah pengeluaran juga. Dan kita belum tahu nanti pas kamu cuti lahiran gimana. Sophie mengangguk pelan. Tapi kamu juga nggak bisa terus-terusan kayak gini, Yan. Seharian di dapur, malamnya masih nyuci piring, belum lagi urus stok bahan. Tubuh kamu bisa drop nanti. Rian tidak langsung menjawab. Ia tahu Sophie benar. Tapi dalam hatinya ada rasa khawatir. Selama ini ia terlalu terbiasa hidup sederhana dan menahan diri. Menambah karyawan berarti mengambil risiko. Tapi melihat kondisi Sophie sekarang, ia juga tak bisa egois. Akhirnya, seminggu kemudian, mereka merekrut 2 orang tambahan. Seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah kuliner di Aarhus, dan 1 orang pemuda lokal Denmark yang tertarik belajar masakan Asia. Kehadiran mereka cukup membantu, meski Rian tetap belum bisa sepenuhnya lepas dari dapur. Sophie mulai lebih sering berada di rumah. Dokter menyarankan agar ia mengurangi aktivitas dan banyak istirahat. Ini membuatnya kesepian. Dulu, setiap hari ia bertemu banyak orang, mengatur keuangan, menyiapkan bahan baku. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan di ruang tengah sambil membaca buku kehamilan. Di sisi lain, Rian juga mulai berubah. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena pikirannya dipenuhi banyak hal. Ia harus memastikan restoran tetap berjalan, memastikan stok aman, urusan karyawan beres, dan tetap pulang ke rumah membawa senyum agar Sophie tak khawatir. Tapi sayangnya, kesibukan itu justru membuat mereka jarang ngobrol. Suatu malam, saat Rian pulang lebih larut dari biasanya, ia mendapati Sophie duduk diam di sofa, menatap lampu gantung di ruang tengah. "Kamu udah makan?" tanya Rian pelan. Sophie tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. "Ada apa?" Rian mendekat. "Kamu nggak enak badan?" Sophie menatapnya. Wajahnya datar, tapi matanya lelah. "Rian, kamu masih ingat nggak? Kenapa kita buka restoran ini bersama?" Rian bingung. "Ingatlah. Karena kita punya mimpi bareng. Kamu yang ngajak aku buat usaha." Sophie menarik napas panjang. "Iya, tapi sekarang aku merasa kamu lebih sayang restoran itu daripada aku." Rian terdiam. Perkataannya seperti tamparan. Ia tahu Sophie sedang sensitif karena hamil, tapi ia juga sadar bahwa ada kebenaran di situ. Ia memang terlalu fokus ke pekerjaan dan lupa bahwa rumah tangga bukan cuma tentang cari uang. "Aku nggak bermaksud kayak gitu," jawab Rian pelan. "Aku cuma mau semua aman sampai kamu lahiran. Aku cuma pengen kamu tenang." Sophie mulai menangis. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Ia hamil jauh dari keluarga, hidup di budaya yang dulu asing, dan satu-satunya orang yang bisa ia andalkan mulai terasa menjauh. Rian memeluknya erat. "Maaf ya, Vi. Aku salah. Besok aku minta waktu dari restoran. Kita jalan-jalan. Kamu butuh udara segar dan kita butuh ngobrol."
Besoknya, Rian benar-benar menepati janji. Ia menitipkan restoran kedua karyawan barunya dan mengajak Sophie ke pantai kecil di pinggiran kota. Meski masih dingin, tapi udara segar dan angin laut membuat Sophie tersenyum lagi. Mereka duduk di bangku kayu, makan bekal nasi goreng dan teh hangat dari termos. "Kamu tahu," kata Sophie sambil menatap laut. "Ini pertama kalinya aku merasa tenang lagi setelah beberapa minggu." Rian menatapnya. "Aku janji nggak akan lupa kalau kamu itu rumahku. Restoran cuma kerjaan. Kamu dan anak kita nanti, itu tujuan aku." Sophie mengangguk. Ia tahu hidup tak akan selalu mulus, tapi asal mereka saling jaga, semua bisa dilewati. Hari itu, mereka pulang dengan hati yang lebih ringan. Di tengah ujian pertama dalam rumah tangga mereka belajar satu hal penting, bahwa cinta bukan cuma tentang perasaan, tapi juga tentang waktu dan kehadiran. Hari itu tiba juga. Sophie mulai merasakan kontraksi halus sejak tengah malam. Pertama kali, ia hanya mengira itu cuma rasa tidak nyaman biasa. Tapi lama-kelamaan, frekuensi kontraksi makin dekat dan rasa sakit mulai bertambah. Rian yang tengah tertidur di sebelahnya langsung terbangun ketika Sophie memegangi perutnya dan mengerang pelan. "Vi, kamu nggak apa-apa?" tanyanya cemas. Sophie mengangguk, walau wajahnya tampak tegang. Kayaknya, ini sudah mulai. Mereka segera bersiap. Rumah sakit di Aarhus tak jauh dari tempat tinggal mereka. Sekitar 20 menit perjalanan. Rian mengemudi dengan hati-hati di jalanan dingin, menembus malam salju yang masih tebal. Di ruang persalinan, suasana penuh ketegangan dan harapan. Sophie bernafas dalam-dalam, mengikuti instruksi bidan. Rian selalu di sampingnya, menggenggam tangan Sophie erat. Ada rasa gugup yang tak bisa disembunyikan, tapi juga kekuatan yang datang dari dalam hati. "Rian, kamu siap jadi ayah?" tanya Sophie sambil tersenyum lemah. Rian mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Siap, aku akan selalu ada buat kamu dan anak kita." Jam demi jam berlalu dengan perjuangan. Sophie menahan rasa sakit yang semakin kuat. Dan Rian selalu ada, menyemangati, membisikkan kata-kata penyemangat. Akhirnya, dengan satu dorongan kuat, tangisan bayi pertama mereka memenuhi ruangan. "Selamat, itu anak laki-laki," kata dokter sambil tersenyum. Rian tidak kuasa menahan air mata. Ia menatap bayi mungil yang baru lahir. Kulitnya kemerahan, tangan kecil yang menggenggam erat jari bidan. Sophie juga tersenyum lemah. Meski lelah, ia bahagia melihat wajah suaminya yang penuh haru dan penuh cinta. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama di rumah sakit. Rian belajar cara mengganti popok, menyuapi bayi dengan botol susu, sementara Sophie mulai pulih perlahan. Kembali ke rumah, suasana berubah. Kini mereka bukan hanya suami istri, tapi juga orang tua baru yang harus belajar banyak hal. Rian yang sebelumnya hanya tahu bekerja dan buka warung, kini harus belajar merawat bayi. Kadang ia grogi, tapi perlahan ia mulai menikmati peran baru itu. Sophie pun berusaha membagi waktu antara istirahat dan mengurus rumah, dibantu oleh ibu Rian yang sering datang membantu. Tetapi, tak mudah menjaga keharmonisan. Bayi yang sering terbangun di malam hari membuat mereka kurang tidur. Rian juga mulai merasakan tekanan di warung yang semakin ramai, sementara Sophie masih dalam proses penyembuhan. Suatu sore, saat Rian membantu menidurkan bayi, Sophie duduk di ruang tamu sambil memandang keluar jendela. "Rian," ia memanggil, "aku takut kita nggak kuat menjalani semua ini." Rian menghampiri, duduk di sampingnya. "Aku juga nggak sempurna, Vi. Tapi aku janji akan belajar dan berusaha jadi suami dan ayah terbaik." Sophie menggenggam tangannya. "Kalau kita bersama, aku yakin bisa." Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan pelan tapi pasti. Rian mulai mengatur jadwal warung agar bisa lebih banyak waktu di rumah. Sophie pun berusaha kuat untuk membagi waktu antara merawat bayi dan mengelola keuangan rumah tangga. Mereka belajar memahami arti pengorbanan dan kerjasama. Dari rasa lelah,
muncul kekuatan yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Suatu malam, saat bayi mereka tertidur pulas, Ryan dan Sophie duduk berdua di balkon, memandang langit malam yang bersih. "Kita sudah melewati banyak hal," kata Sophie pelan. "Dan masih akan banyak lagi," balas Ryan. Tapi kini, mereka tahu satu hal pasti. Selama mereka saling mendukung, tidak ada yang tidak bisa mereka lewati. Pagi itu cerah, udara musim dingin yang biasanya menusuk tulang terasa lebih hangat. Di halaman rumah yang sederhana namun nyaman, Ryan dan Sophie berdiri berdua, memandangi ketiga anak mereka yang tengah bermain salju. Anak-anak itu tampak ceria. Si sulung, seorang anak laki-laki yang mirip Ryan, dengan tawa riang, meluncur dari atas bukit kecil. Kedua anak kembar mereka, perempuan dan laki-laki, sibuk membuat manusia salju lengkap dengan syal dan topi warna-warni. Sophie tersenyum, mengelus lengan Ryan. "Lihat mereka, Ryan. Mereka tumbuh sehat dan pintar. Aku bangga sama kita." Ryan menggenggam tangan Sophie erat. "Aku juga, Vi. Semua ini berkat kerja keras dan doa kita. Perjalanan mereka tidak mudah. Pernikahan lintas budaya dan agama, mulai dari Sophie yang rela belajar dan masuk Islam, hingga membangun bisnis bersama, sering diuji oleh berbagai masalah. Namun satu hal yang selalu mereka pegang adalah rasa saling percaya dan komitmen untuk tidak menyerah. Bisnis yang mereka mulai dulu hanya dari warung kecil di dekat rumah kini berkembang menjadi usaha ekspor produk khas Indonesia. Ryan dengan keuletannya mengatur dan mengelola operasi, Sophie dengan visi bisnis dan jaringan di Denmark, membuat mereka menjadi pasangan yang saling melengkapi. Suatu sore, saat rapat dengan beberapa rekan bisnis, Sophie mendapatkan kabar bahwa produk mereka akan dipasarkan ke beberapa negara Eropa lain. Kabar itu disambut dengan tepuk tangan dan senyum kemenangan dari semua yang hadir. Selesai rapat, Ryan dan Sophie berjalan keluar gedung, berdiri di balkon yang menghadap kota Aarhus. "Kita sudah jauh, ya?" ucap Sophie, matanya berbinar. Ryan mengangguk, "Tapi aku yakin ini baru awal. Masih banyak hal yang harus kita capai." Sophie menggenggam tangan Ryan. "Yang penting kita jalani bersama." Di rumah, suasana hangat selalu terasa. Ketiga anak mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang, dididik untuk mengenal dua budaya sekaligus, Indonesia dan Denmark. Bahasa Indonesia dan Denmark terdengar bercampur di meja makan setiap malam. Ryan selalu berusaha menanamkan nilai kerja keras dan kejujuran kepada anak-anaknya. Sedangkan Sophie mengajarkan mereka tentang keberanian menghadapi perubahan dan menerima perbedaan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Ryan duduk di ruang tamu sambil memandangi album foto keluarga. Foto-foto sejak pertemuan pertama mereka di hutan salju sampai hari ini. Sophie duduk di sampingnya. Kalau dipikir-pikir, siapa yang kira seorang TKI bisa berubah hidupnya seperti ini? Ryan tertawa kecil. "Aku selalu percaya, keberuntungan itu datang buat yang berani berjuang." Sophie menatap mata suaminya. "Aku nggak nyangka aku bisa bahagia seperti ini, setelah semua yang terjadi." Ryan mengusap lembut wajah Sophie. "Aku juga, Vi. Kamu yang membuat hidupku lengkap. Hari-hari berlalu dengan damai." Mereka saling menguatkan ketika masalah datang. Mereka tertawa bersama saat sukses menghampiri. Mereka juga menangis bersama ketika duka menimpa. Tetapi, yang paling penting, mereka tahu bahwa hidup adalah tentang perjalanan bersama, tidak soal kemewahan atau status. Cinta yang mereka bangun dari pertemuan sederhana di hutan salju Denmark adalah fondasi yang paling kuat. Beberapa tahun kemudian, saat anak-anak mulai menapaki sekolah tinggi, Sophie dan Ryan duduk di teras rumah mereka yang kini sudah diperluas dan dihiasi tanaman hijau yang subur. Ryan memandang jauh ke depan. "Anak-anak kita sudah siap melanjutkan apa yang kita mulai. Aku yakin mereka akan membawa nama baik keluarga dan juga bisnis ini." Sophie tersenyum hangat. "Kita sudah memberikan yang terbaik. Sekarang giliran mereka melangkah." Mata mereka bertemu, penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Di dunia yang luas ini, mereka tahu bahwa tidak ada batas untuk mimpi dan harapan selama ada cinta dan keyakinan. Matahari pagi mulai menyelinap lewat jendela ruang tamu, menghangatkan ruangan yang penuh dengan kenangan.
Sophie dan Rian duduk berdampingan, memandang ketiga anak mereka yang tengah sibuk dengan dunia masing-masing. Si sulung, Arga, sedang mengerjakan tugas kuliah bisnisnya. Si kembar, Lila dan Dava, asyik berdiskusi soal proyek seni dan teknologi. Hari-hari, mereka kini dipenuhi dengan rutinitas yang berbeda dari dulu. Anak-anak mulai mandiri, tapi kedekatan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Sophie mengingat kembali saat-saat sulit di mana mereka memulai segalanya dari nol, saat Rian masih bekerja serabutan dan dia sendiri harus belajar mengatasi kesendirian setelah kehilangan suami pertama. Namun, yang paling membahagiakan adalah bagaimana mereka berhasil membangun impian bersama. Bisnis ekspor mereka semakin berkembang, membawa produk Indonesia ke pasar Eropa dengan sukses. Arga pun mulai menunjukkan minat besar untuk meneruskan usaha keluarga. Suatu sore, saat Rian sedang mengecek stok barang di gudang, Sophie duduk bersama anak-anak di ruang keluarga. Mereka membahas rencana masa depan dan harapan masing-masing. "Lila, kamu ingin jadi apa nanti?" tanya Sophie lembut. Lila tersenyum. "Aku ingin jadi desainer, Bu. Biar bisa bantu desain kemasan produk kita supaya lebih menarik di pasar internasional." Dava menimpali, "Kalau aku mau belajar teknologi informasi, supaya bisa bantu bikin sistem manajemen bisnis kita lebih efisien." Arga mengangguk setuju. "Dan aku ingin belajar manajemen bisnis lebih dalam, biar bisa bawa usaha keluarga ke level yang lebih tinggi." Sophie dan Rian saling bertukar pandang. Mereka tahu, generasi berikutnya siap melanjutkan perjuangan mereka. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hati Rian. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rian mengajak Sophie bicara serius. "Vi, aku merasa sudah saatnya kita mulai pikirkan warisan ini. Bukan soal harta, tapi nilai dan visi yang ingin kita wariskan untuk anak-anak." Sophie mengangguk. "Aku setuju, Ri. Kita harus pastikan mereka paham arti kerja keras, kejujuran, dan rasa hormat pada budaya kita masing-masing." Rian menghela napas. "Aku juga ingin kita buka kesempatan lebih besar untuk mereka belajar dan berkembang. Mungkin kita bisa mulai program beasiswa kecil untuk anak-anak TKI yang mau sekolah di Denmark, seperti aku dulu." Sophie tersenyum bangga. "Itu ide bagus. Kita bisa berbagi apa yang kita dapatkan, supaya lebih banyak orang bisa merasakan perubahan positif." Di balik layar, perjalanan mereka tak selalu mulus. Tekanan dari kompetitor bisnis dan tantangan ekonomi dunia sesekali menguji kesabaran dan ketangguhan mereka. Tapi berkat komunikasi terbuka dan saling dukung, mereka mampu melewati masa-masa sulit. Suatu hari, Arga datang dengan wajah serius. "Ayah, Ibu, aku dapat tawaran magang dari perusahaan besar di Copenhagen. Aku ingin coba pengalaman itu." Sophie dan Rian bangga sekaligus sedikit khawatir. "Itu kesempatan bagus, Nak. Tapi pastikan kamu siap menghadapi tantangan," pesan Sophie. Rian menambahkan, "Ingat, jangan pernah lupa akar kita. Apapun yang terjadi, keluarga selalu jadi tempat kamu kembali." Waktu terus berjalan. Anak-anak mulai meniti karir mereka masing-masing. Lila berhasil merancang kemasan produk yang mendapatkan penghargaan desain. Dava menciptakan aplikasi manajemen stok yang membantu efisiensi bisnis keluarga. Arga pun sukses menyelesaikan magangnya dan mendapat tawaran kerja di perusahaan ekspor, impor internasional. Sophie dan Rian duduk bersama suatu sore, menikmati teh hangat sambil melihat anak-anak bermain di halaman. Hati mereka penuh rasa syukur. "Aku bangga sama kalian berdua," ucap Rian pada anak-anak yang sedang bermain. Sophie tersenyum. "Kita sudah memberikan fondasi yang kuat. Sekarang, giliran kalian yang mengukir jalan kalian sendiri." Kini, warisan terbesar mereka bukan hanya bisnis sukses atau rumah megah, tapi nilai-nilai yang tertanam kuat, keberanian, ketulusan, dan kerja keras. Nilai yang mengikat mereka sebagai keluarga, melewati jarak, budaya, dan waktu. Rian dan Sophie tahu, apapun tantangan di depan, selama mereka bersama dan anak-anak meneruskan nilai itu, masa depan akan selalu cerah. Mereka percaya, kisah sederhana seorang TKI dan janda muda dari Denmark ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa cinta,
keberanian, dan kepercayaan bisa melahirkan keajaiban yang nyata. Dingin musim dingin, Denmark masih menyelimuti kota kecil di pinggir hutan yang dulu jadi saksi pertemuan Sophie dan Ryan. Tapi di dalam rumah hangat itu, suasana berbeda, penuh semangat dan harapan baru. Anak-anak mulai tumbuh dewasa, dan dengan setiap langkah mereka, muncul cerita baru yang menuntut perhatian Sophie dan Ryan. Pagi itu, Arga datang dengan raut wajah serius. Ia membawa sebuah surat dari sebuah universitas di luar negeri yang menawarkan program studi lanjutan dalam bidang manajemen internasional. Ayah, Ibu, aku sudah mempertimbangkan ini dengan matang. Aku ingin ambil kesempatan ini supaya bisa membawa bisnis keluarga ke level yang lebih besar lagi. Ucap Arga sambil menyerahkan surat tersebut. Sophie menghela napas. Ini langkah besar, nak. Tapi aku yakin kamu siap. Ryan menepuk bahu Arga. Kita selalu mendukung kamu. Tapi ingat, jangan lupa budaya dan akar kita. Itu yang akan membedakanmu di dunia luar. Keputusan Arga untuk menuntut ilmu ke luar negeri membuka babak baru dalam hidup keluarga mereka. Sophie dan Ryan mulai menyiapkan segala sesuatu, dari dokumen hingga perpisahan yang tak mudah. Di sisi lain, Lila yang kini mulai dikenal sebagai desainer muda berbakat, mendapatkan tawaran untuk memamerkan karya-karyanya di sebuah pameran internasional. Ini kesempatan besar buatku, Bu, katanya dengan mata berbinar. Sophie tersenyum bangga. Aku tahu kamu bisa, Lil. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Dava yang lebih suka teknologi, mulai mengembangkan sebuah aplikasi baru untuk manajemen bisnis yang menggabungkan teknologi blockchain. Ia berharap aplikasi ini bisa memperkuat bisnis keluarga dan membantu para pengusaha kecil di komunitas mereka. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Sophie dan Ryan duduk bersama di teras rumah, sambil menikmati udara dingin yang menyegarkan. Ri, aku sering berpikir tentang perjalanan kita. Dari pertemuan tak terduga di hutan hingga hari ini, kata Sophie pelan. Ryan tersenyum, aku juga. Tidak pernah menyangka hidupku akan berubah secepat ini. Dari TKI yang hanya berharap bertahan, hidup sampai membangun bisnis besar bersama wanita yang aku cintai. Sophie menggenggam tangan Ryan. Kita sudah melewati banyak hal. Aku belajar banyak darimu tentang keteguhan dan kesabaran. Ryan memandang bintang-bintang di langit. Aku ingin anak-anak kita juga tahu arti perjuangan, bahwa keberhasilan itu bukan hanya soal uang, tapi soal keberanian menghadapi rintangan dan saling mendukung. Mereka pun mulai merancang sebuah yayasan kecil untuk membantu TKI dan imigran baru di Denmark, agar bisa beradaptasi dan mendapatkan pelatihan kerja. Sophie dan Ryan percaya ini adalah cara mereka memberi kembali pada komunitas yang sudah memberi mereka kesempatan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Saat persiapan yayasan berjalan, datang kabar bahwa pesaing bisnis mereka mulai mencoba mengganggu jalur ekspor yang selama ini mereka bangun. Ada rumor soal kecurangan dan sabotase yang bisa merusak reputasi mereka. Ryan yang biasanya tenang mulai merasa tertekan. Kita harus hati-hati, Vi. Mereka tidak main-main. Sophie yang sudah matang menghadapi dunia bisnis berkata, kita akan lawan dengan kerja keras dan integritas. Kita tidak akan biarkan hal ini memecah belah kita. Mereka pun memulai investigasi kecil-kecilan, mengumpulkan bukti dan memperkuat jaringan bisnis agar tetap kokoh. Hari demi hari berlalu dengan penuh tantangan dan pembelajaran. Anak-anak yang mulai merantau, bisnis yang menghadapi ujian, dan yayasan yang mulai beroperasi memberi warna baru dalam kehidupan Sophie dan Ryan. Meski kadang lelah, mereka tetap saling menguatkan. Pada akhirnya, Sophie dan Ryan sadar bahwa kehidupan tidak selalu mulus, tapi bersama mereka bisa melewati semua itu. Kita sudah buat rumah yang penuh cinta dan mimpi, Ri, kata Sophie suatu sore. Dan aku yakin, anak-anak kita akan melanjutkan jejak langkah itu dengan kebanggaan. Ryan mengangguk. Ini baru awal, masa depan masih panjang. Tapi selama kita bersama, aku yakin segalanya akan baik-baik saja. Mereka menatap ke depan, menyiapkan diri untuk babak berikutnya dalam perjalanan hidup mereka. Waktu berjalan, begitu cepat. Anak-anak Sophie dan Ryan semakin dewasa, menapaki jalan mereka sendiri dengan keyakinan dan bekal yang telah diberikan orang tuanya. Arga, Lila, dan Dava masing-masing meniti karier mereka dengan penuh semangat.
membawa harum nama keluarga yang dulu dibangun dari keberanian dan cinta sejati antara seorang janda muda Denmark dan TKI asal Indonesia. Suatu sore yang tenang, di halaman rumah yang penuh dengan tanaman hijau dan bunga warna-warni, Sophie dan Rian duduk berdua. Udara musim semi yang hangat menyelimuti mereka, menghapus dingin yang dulu pernah terasa saat mereka pertama bertemu di hutan bersalju. Sophie menatap Rian dengan mata berbinar. Kita sudah melewati begitu banyak, Ri. Dari awal yang sulit, kepercayaan yang dibangun, sampai semua ini. Rian menggenggam tangan Sophie erat-erat. Dan semua itu berkat kamu, Vi. Kamu yang memberikan kesempatan padaku untuk bermimpi lebih besar. Mereka berdua tertawa kecil, mengenang hari-hari penuh tantangan yang kini sudah menjadi kenangan indah. Bisnis mereka kini bukan hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang memberi dampak positif bagi banyak orang. Yayasan yang mereka dirikan berkembang pesat, membantu ribuan TKI dan imigran di Denmark untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja, dan tempat bernaung di negeri orang. Rian yang dulu hanya seorang pekerja kasar kini menjadi sosok inspirasi bagi banyak orang. Sophie yang memilih jalan berbeda, rela belajar dan beradaptasi, membuktikan bahwa cinta mampu menyatukan dua dunia berbeda. Pada malam yang tenang, keluarga besar mereka berkumpul merayakan ulang tahun pernikahan Sophie dan Rian yang ke-10. Anak-anak membawa serta pasangan mereka, dan bahkan cucu-cucu yang mulai berlarian di halaman. Sebelumnya aku pikir hidupku akan biasa saja setelah perpisahan, kata Sophie dengan suara lembut. Tapi kehadiranmu, Ri, mengubah segalanya. Rian tersenyum penuh rasa syukur. Kita beruntung menemukan satu sama lain, Vi. Aku ingin terus melangkah bersama kamu sampai akhir. Malam itu, mereka duduk bersama di teras, memandang bintang-bintang yang gemerlap. Sophie tahu, perjalanan ini bukan hanya soal cinta mereka berdua, tapi juga tentang bagaimana mereka mampu membangun keluarga, bisnis, dan mimpi bersama. Semua berawal dari sebuah pertemuan tak terduga di hutan bersalju. Kisah Sophie dan Rian adalah bukti bahwa perbedaan bukan halangan. Cinta, kerja keras, dan saling percaya mampu menyatukan hati, mengubah nasib, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Ketika salju mulai mencair dan bunga bermekaran, itu menjadi simbol kehidupan baru yang terus tumbuh, penuh harapan dan kebahagiaan.